Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah, masih kita melanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis sampai pada ucapan penulis tentang keyakinan Ahlul Hadis dan pernyataan mereka tentang sahnya Al-Khulafa' Ar-Rasyidin, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemarin telah kita bicarakan tentang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau memiliki keutamaan yang besar. Beliau adalah seorang yang kata Rasulullah, kalau ada di umat ini mulhamun atau muhaddatsun, niscaya Umarlah orangnya. Dan juga disebutkan bahwa manusia terbaik setelah Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka al-musannif, penulis Al-Imam Abu Uthman Al-Sabuni selanjutnya menyatakan, "Tsumma khilafat Uthman radhiyallahu anhu bi ijma'i ahli syura wa ijma'i al-ashab kaffah wa ridahum bihi hatta ju'ila al-amru ilayhi." Kata beliau, kemudian khilafat Uthman, dan tentunya ini ataf kepada yang sebelumnya, yaitu ucapan musannif di awal khalifah, yaitu yuthbitu ashabul hadisi khilafat Abi Bakr, bahwa ashabul hadis menetapkan khilafah Abu Bakar. Maka kemudian Umar dan kemudian Utsman jadi khilafat mansubun, karena ma'tufun ala mansubin fahuwa mansub, berarti masih terkena fi'il yang disebutkan di awal ucapan penulis. Dan kami Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan dan mengikrarkan sahnya khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bi ijma'i ahli syura, dengan kesepakatan ahli syura. Ini perbedaannya. Ketika Abu Bakar Siddiq dengan isyarat-isyarat dari Nabi, ketika Umar bin Khattab dengan pesan dari khalifah pertama, ketika Utsman bin Affan disebutkan bi ijma'i ahli syura, dengan kesepakatan ahli syura, wa ijma'il ashabi kaffah, dan dengan kesepakatan seluruh para sahabat, kaffatan seluruhnya, wa ridahum bihi, dengan keriduan mereka seluruhnya, hatta ju'ila al-amru ilaih, hingga urusannya
atau urusan khilafah ini diserahkan kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Tentunya untuk membicarakan tentang Ahlus Syura berkaitan dengan wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Ahlus Syura ini disebutkan di dalam wasiat beliau, di dalam wasiat Umar bin Khattab sebelum terbunuhnya. Yakni diriwayatkan dalam Bukhari riwayat yang sangat panjang. Riwayat tentang terbunuhnya Umar bin Khattab dan kemudian wasiatnya untuk dipilih khalifah dari orang-orang berikut, disebutkan oleh beliau 6 orang. Disebutkan riwayatnya dengan detail dalam Sahih Bukhari dari Amr ibn Maimun. Kata Amr ibn Maimun, aku waktu itu pagi hari terbunuhnya Umar bin Khattab, inni laqaimun ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas. Aku waktu itu berdiri di shaf, tidak ada antara aku dengan Umar kecuali Ibn Abbas. Artinya jaraknya dekat sekali dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai imam saat itu. Wa kana idza marra baina as-safain qala istawu. Dan Umar bin Khattab setiap berdiri ingin mengimami salat, beliau selalu berjalan di tengah-tengah shaf atau di antara dua shaf sambil berseru, istawu, istawu, luruskan, luruskan. Hatta idza lam yara fihinna khalalan, sampai ketika sudah tidak terlihat lagi ada kebengkokan shaf, maka beliau maju ke depan dan kemudian beliau takbir, yakni mengimami kaum muslimin. Fakabbar wa rubbama qara'a surat Yusuf aw an-Nahl. Biasanya salat subuh Umar bin Khattab membaca surat Yusuf atau surat Nahl di rakaat pertama agar orang-orang yang terlambat dapat mengejar. Jadi dijadikan rakaat pertama panjang, surat Yusuf sampai selesai atau surat An-Nahl sampai selesai. Maka saat itu belum sempat terdengar suara qiraah, belum sempat terdengar suara bacaan surat Yusuf atau surat An-Nahl, tetapi terdengar oleh orang-orang yang terdekat saja, qatalani atau akalani al-kalb, telah membunuh aku atau telah memakan aku, al-kalb, anjing. Hina ta'anahu fatara al-'ilm, ketika seorang budak membunuh atau menikamkan pisaunya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar berseru, qatalani atau akalani al-kalb, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Maka berlarilah seorang Ilj ini budak dari orang-orang kafir yang dijadikan budak sebagai tawanan, kemudian dijadikan budak. Biasanya sebagian mereka masuk Islam dan sebagian yang lain berpura-pura saja masuk Islam supaya diperlakukan dengan baik dan sebagainya. Dan ini diantaranya si Ilj, disebutkan Ilj dalam bahasa Arab. Maka orang tadi ketika berlari setelah menikam Umar, beliau berlari di tengah shaf sambil menikamkan ke kanan dan ke kiri dengan membabi buta, sehingga terlukailah atau terkapar sekian belas orang. Disebutkan di sini dalam riwayat Bukhari, hatta ta'ana 13 rajulan, telah tertikam pisaunya 13 orang. Yang meninggal di antara 13 itu ada 7 orang. Jadi di samping Umar bin Khattab ada 7 orang yang terbunuh oleh seorang budak tadi. Falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimin taraha 'alaihi burnusan. Ketika seseorang kaum muslimin melihat kejadian tersebut dan dia masih berjarak agak jauh, yakni di jarak yang akan didatangi oleh orang lari tadi, maka begitu dia mendekat ditutupkan dengan kainnya, dengan jubahnya kepada orang tersebut. Dan tentu saja waktu itu salat subuh dalam keadaan remang-remang, tidak terang, sehingga mereka melihat ada orang berlari, ditutupkan saja dengan jubahnya. Tetapi ketika budak itu merasa akan tertangkap, ta'ana nafsahu, dia membunuh dirinya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam keadaan terluka dan kemudian menarik Abdurrahman bin Auf yang berada di dekatnya atau di belakangnya. Faqala, maka berkata, dan menarik itu dengan isyarat untuk menggantikan sebagai imam.
Sedangkan orang-orang yang di belakang masjid atau yang di ujung-ujung tidak tahu menahu kejadian apa yang terjadi di depan sana, di shaf depan. Maka mereka hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah, karena tidak ada bacaan qiraah, tidak ada surat An-Nahl, tidak ada surat Yusuf. Subhanallah, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di depan. Adapun aku, kata perawi yang menceritakan ini, aku dekat sekali waktu itu dengan imam. Jarak antara aku dengan Umar hanya Ibnu Abbas yang menghalangi antara aku dengan dia. Kemudian ketika selesai salat dan imam waktu itu adalah Abdurrahman bin Auf mengimami dengan ringan, dengan salat yang ringan. Yang penting selesai salat dan kemudian mengurusi Umar bin Khattab waktu itu. Falamman sarafu qala, ketika telah selesai salat, Umar mengatakan, ya Ibnu Abbas, unzur man qatalani. Wahai Ibnu Abbas, lihat siapa yang membunuhku. Fajala sa'atan wa Ibnu Abbas mencari siapa yang membunuhnya, kemudian kembali dan mengatakan Ghulamul Mughirah, budaknya Mughirah. Qala as-sana, apakah yang dimaksud si tukang itu? Qala na'am, iya, si tukang itu. Qala qatalahu, semoga Allah membunuhnya. Laqad umirtu bihi ma'rufan, aku telah memerintahkan yang ma'ruf, kata Allah. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin yad'al Islam. Alhamdulillah, Allah tidak menjadikan terbunuhnya aku di tangan orang Islam. Yani dia bersyukur kalau terbunuhnya dia di tangan orang budak ya, dari Majusi sana, budak yang kafir. Alhamdulillah, aku terbunuh bukan di tangan kaum muslimin. Karena kalau terbunuh di tangan kaum muslimin berarti menunjukkan adanya kaum muslimin yang tidak ridha atau tidak terima dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Itu yang beliau khawatirkan. Dikhawatirkan tidak berbuat adil, kemudian ada yang dendam, kemudian ada yang membunuh. Maka Umar ketika mengetahui kalau yang membunuhnya adalah budak kafir, maka dia mengatakan, alhamdulillah, terbunuhnya aku bukan di tangan orang yang mengaku Islam. Laqad kunta anta wa abuka tuhibban an tukthira al-'uluj fil Madinah. Engkau dan bapakmu sangat suka untuk memperbanyak budak-budak kafir di Madinah ini. Yani engkau dan bapakmu adalah Ibnu Abbas dengan bapaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Memang beliau adalah banyak budak-budaknya, banyak budak yang dimiliki oleh beliau-beliau. Maka Ibnu Abbas sebagai seorang yang taat pada Amirul Mukminin mengatakan, in syi'ta fa'altu ya Amirul Mukminin, ay in syi'ta qatalna, kalau kau suka kami akan bunuh mereka semua. Maka Umar membantahnya, kadzabta ba'dama takallamu bilisanikum wa sallu qiblatakum wa hajju hajjakum. Dusta kamu. Apa kamu mau membunuhnya sekarang setelah mereka mengaku muslimin, setelah berbicara dengan ucapan kalian, dengan bahasa kalian, dengan bahasa Arab, setelah salat dengan salat kalian, menghadap kiblat kalian dan haji bersama kalian, terus kalian membunuh mereka? Dusta kamu. Fahtumila ila baitihi, maka dibawalah Umar ke rumahnya. Maka kami pun, kata rawi, kata Amr ibn Maimun, mengiringi beliau ke rumahnya. Wa ka'anna an-nas lam tusibhum musibah qabla yawma idzin. Seakan-akan manusia tidak pernah kena musibah sebelum ini. Seakan-akan ini musibah pertama di masa Umar. Padahal tentunya Umar ini memimpin selama 10 tahun, lebih berapa bulan? Lama. Tapi seakan-akan tidak ada musibah sebesar ini. Semua manusia merasa bahwa ini adalah musibah besar. Faqailun yaqul, di antara manusia ada yang berkata, mudah-mudahan tidak mengapa, mudah-mudahan tidak apa-apa. Wa qailun yaqul, orang lain berkata, akhafu alai, kami mengkhawatirkan dia. Sebagian lagi mengatakan dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan kekhawatiran mereka, kehilangan seorang pemimpin yang abqari, pemimpin yang jenius, pemimpin yang adil, pemimpin yang manusia terbaik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mereka semua mengkhawatirkannya sampai didatangkan minuman untuk beliau. Ketika diminum oleh Umar bin Khattab, minuman tersebut
jus korma, tiba-tiba kharaja min jawfihi, keluar dari lukanya. Thumma utiya bilaban, kemudian didatangkan susu dan diminumkan kepadanya, juga keluar dari lukanya. Maka tahulah orang di sekitarnya bahwa Umar bin Khattab akan meninggal. Fa'arafu annahu mayyit, maka mereka tahu bahwa sebentar lagi akan meninggal. Wa dakhalna alaihi wa ja'an nas yuthnuna alaihi, maka kami pun berdatangan menjenguk Umar bin Khattab, dan manusia juga berdatangan untuk memujinya dan memberikan kabar gembira. Karena sunnahnya ketika menengok orang yang sakit, apalagi sakitnya sakit yang akan meninggal, maka disunahkan untuk menggembirakan dan membesarkan hatinya, yang disebut dengan ta'ziyah kalau meninggal. Kalau belum meninggal adalah kalimat-kalimat bela sungkawa yang menunjukkan atau memberikan kebesaran hati. Maka datang seseorang laki-laki, pemuda, datang dan kemudian mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Abshir ya Amirul Mukminin bi busyrallahi lak." Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan berita gembira dari Allah untukmu. Satu, engkau dalam keadaan seorang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Ini keutamaanmu yang akan memberikan kegembiraan kamu atau kabar gembira dari Allah. Kedua, engkau adalah termasuk sabiqin wa qadiman fil Islam, orang yang pendahulu dalam Islam. Dan sabiqin al-awwalin juga memiliki keutamaan. Ma qad alimta, dan engkau tahu sendiri bahwa engkau adalah pendahulu. Wa wallaita fa'adilta, yang ketiga engkau memimpin dan engkau berbuat adil. Kami sebagai saksinya engkau berbuat adil. Ini berita gembira. Allah akan berikan balasan yang baik untuk orang yang adil. Tsumma syahadah, yang terakhir sekarang engkau mendapatkan syahid. Karena sudah hampir dipastikan meninggal, maka sudah dikatakan kepada Umar oleh pemuda ini bahwa sekarang yang terakhir, keutamaan berikutnya, engkau akan syahid. Gembiralah, jangan sedih. Maka orang itu pergi. Orang pemuda tadi setelah mengucapkan takziahnya, Umar mengatakan, "Wadidtu anna dzalika kafafun." Cukup bagiku, kata Umar, kalau itu semua menjadi impas, bagiku sudah cukup. Inilah tawadhu'nya Umar bin Khattab. Yani kalau keutamaan-keutamaan tadi adalah sebagai impas dari kesalahan-kesalahanku, sudah tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa, itu sudah cukup bagiku. Kalau impas saja, aku sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Umar menjawab ucapan tadi. La alayya wala li, bukan atasku, bukan pula untukku. Jadi bukan akan menimpa aku sebagai balasan azab, bukan pula untuk sebagai pahala. Yani impas itu sudah cukup bagiku, kata beliau. Ketika pemuda tadi pergi, falamma adbara, Umar melihat bahwa pakaiannya musbil, melebihi mata kaki. Qala, maka Umar berkata, "Ruddu alayya al-ghulam." Kembalikan pemuda itu. "Ruddu alayya al-ghulam." Panggil pemuda itu kembali ke sini. Maka setelah pemuda itu dipanggil kembali, dinasihati oleh Umar. "Ya ibna akhi, irfa' thawbak." Wahai anak pamanku, angkat. Anak pamanku ini ponakan. Wahai anak kakakku, anak saudaraku, irfa' thawbak, angkat pakaianmu. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Karena ini akan membersihkan pakaianmu dan akan menjadikan takwa untuk Rabbmu. Jadi untuk dunia dan akhirat. Untuk akhiratnya kamu bertambah takwa kepada Rabbmu, dan untuk dunianya pakaianmu enggak kotor, menyapu jalan. Anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Umar bin Khattab ketika hampir wafatnya, hampir meninggalnya, masih ingat amar ma'ruf nahi munkar. Ketika melihat kemunkaran tidak bisa diam. Ini juga keistimewaan beliau. Walaupun dalam keadaan yang sangat genting seperti itu, dalam keadaan lukanya bukan luka sembarangan, yang dia meminum susu keluar dari lukanya, dia masih tetap ingat ketika melihat kemunkaran. Ruddu alayya al-ghulam. Kembalikan pemuda itu. Kemudian diingatkan, "Ya ibna akhi, irfa' thawbak fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik." Setelah orang itu menerima nasihatnya, maka kemudian Umar memerintahkan kepada anaknya, "Ya Abdullah ibn Umar, undur ma alayya min ad-dayn." Langsung diingat ketika dia akan meninggal hutangnya. "Wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah, hitung berapa hutangku." Maka dihitung
fawajaduhu 86,000. Ternyata ada 86.000 hutangnya. Au nahwahu, atau sekitar itu. Maka Umar mengatakan, in waffa lahu mala atau malu Umar fa'addihi min amwalihim. Kalau mencukupi harta dari keluarga Umar bin Khattab, bayarlah dari hartanya keluarga Umar. Ini harta warisan. Dan harta warisan memang sebelum dibagi harus ditunaikan dulu untuk pengurusan jenazah dan untuk hutang-hutang. Sebelum dibagi itu, sebelum bagi waris. Kalau cukup, wa illa fasal fi Bani Adi. Kalau tidak cukup, mentalah kepada Bani Adi. Bani Adi adalah suku dari suku beliau. Umar ini dari Bani Adi. Ambil dari sukuku. Fa in lam tafi amwalahum, kalau tidak mencukupi amwaluhum, harta mereka, maka mentalah dari Quraisy. Suku Bani Adi adalah cabang dari Quraisy. Jadi Quraisy ini bercabang menjadi sekian kabilah. Di antaranya Bani Adi. Kemudian perintah kedua dari Umar kepada anaknya. Intaliq ila Aisyah ummul mukminin. Pergilah engkau temui Aisyah ummul mukminin dan sampaikan kepadanya yaqra alaika Umar as-salam. Sampaikan kepadanya Umar kirim salam. Jangan bilang Amirul Mukminin, karena aku sekarang bukan Amirul Mukminin. Ucapkan Umar bin Khattab kirim salam. Dan katakan Umar minta izin untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya. Dikuburkan bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Karena Abu Bakar dikuburkan di sebelah Rasulullah SAW. Maka Umar ingin di sebelahnya juga bersama dua sahabatnya. Maka Ibnu Umar mendatangi rumah Aisyah. Fasallama wasta'dzana, memberi salam dan meminta izin, kemudian masuk kepadanya dan ditemukan atau dikatakan bahwa Aisyah dalam keadaan menangis. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan seperti yang diperintahkan. Umar bin Khattab memberi salam kepadamu dan meminta izin untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya. Maka kata Aisyah, sungguh niatnya atau niatku adalah bahwa ini tempat untukku. Tetapi hari ini aku akan pentingkan dia daripada diriku sendiri. Ini jawabannya Aisyah. Maka Ibnu Umar kembali kepada ayahnya dan melaporkan ketika ditanya, apa yang kau bawa wahai anakku? Dijawab, apa yang kau suka wahai ayahku? Yang aku bawa adalah berita yang kau suka ya Amirul Mukminin. Adzinat, bahwa Aisyah telah mengizinkan. Alhamdulillah. Diucapkan oleh Umar bin Khattab, alhamdulillah. Maka kana syai'un ahamma ilayya min dzalik, tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai daripada itu. Kemudian diperintahkan oleh Umar, fa idza ana qudiyat aw quditu fahmiluni thumma sallim. Kalau aku sudah mati, sudah meninggal, maka angkatlah aku dan bawalah aku ke rumah Aisyah dan kembali minta izin. Beri salam dan katakan Umar bin Khattab minta izin. Kalau diberi izin, masukkanlah saya. Dan kalau tidak diberi izin, kuburkan di kuburan kaum muslimin. Masih disuruh lagi untuk minta izin kembali. Demikian sikap seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab terhadap Ummul Mukminin Aisyah. Maka kemudian setelah beliau meninggal, diangkat. Dan kemudian seperti yang diperintahkan oleh beliau, oleh ayahnya, Umar bin Khattab minta izin untuk masuk. Setelah diizinkan baru dikuburkan. Sebelum Umar dikuburkan atau sebelum meninggalnya, masih ada satu perkara lagi yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Ketika datang para wanita mengiringi Hafsah Ummul Mukminin yang merupakan anaknya Umar bin Khattab. Datang, maka para laki-laki keluar. Setelah mereka berbicara dan menangis, kemudian yang laki-laki minta izin untuk masuk bergantian. Maka para wanita bergeser kembali, memberikan tempat untuk laki-laki. Maka kaum laki-laki masuk meminta satu perkara yang paling penting. Kata rawi, ini Ibnu Maimun, fawalajtu dakhilan lahu, maka aku pun ikut masuk. Ketika kaum laki-laki dari kibar sahabat masuk, aku ikut masuk. Fasami'na buka'ahun minad dakhil, maka aku mendengar tangisan-tangisan para wanita di balik hijab sana. Kemudian mereka, para sahabat ini bertanya atau meminta,
Ausi ya Amirul Mukminin, berikanlah wasiat kepada kami wahai Amirul Mukminin. Istakhlif, tentukanlah khalifah penggantimu. Inilah yang kita katakan tadi berkaitan dengan terpilihnya Utsman ibn Affan, karena itu adalah dari wasiat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dimintai wasiat, Umar bin Khattab mengucapkan wasiatnya, masih dalam riwayat Bukhari tadi yang panjang. Qala ma ajidu ahaqqa bihadzal amr min haula'in nafar war rahd alladzina tuwfiya Rasulullah wa huwa anhum radin. Sungguh tidak ada yang berhak untuk memegang urusan ini, untuk memegang khilafah, kecuali beberapa orang yang Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho pada mereka. Fasamma Aliyan, maka beliau menamakan atau menyebutkan nama-namanya. Ali, wa Utsman, wa Zubair, wa Talhah, wa Sa'ad, wa Abdurrahman. Yani Ali bin Abi Thalib, Utsman ibn Affan, Zubair ibn al-Awwam, Talhah ibn Ubaidillah, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibn Auf. 6 orang ini yang disebut oleh Umar bin Khattab. Tidak ada yang berhak dan tidak ada yang pantas untuk memegang urusan ini kecuali 6 orang ini. Wa qala yashhadukum Abdullah ibn Umar, dan mempersaksikan musyawarah kalian anakku Abdullah bin Umar. Tetapi jangan dipilih. Laisa lahu minal amri syai'. Dia tidak memiliki hak untuk urusan ini. Kahayati ta'ziyati lahu, maka dia seperti orang takziah saja, seperti kunjungan atau sebagai tamu saja. Jadi musyawarah 6 orang ditambah dengan Ibnu Umar, Abdullah, tapi Abdullah tidak boleh dipilih sebagai saksi saja dan sebagai orang yang ikut berbicara. Kemudian mewasiatkan dengan wasiat berikutnya. Setelah mengucapkan bahwa Abdullah bin Umar bukan tidak dipilih karena khianat dan bukan tidak dipilih karena dia tidak pantas, tapi dia tidak aku izinkan. Artinya bukan karena aib yang ada pada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Wa illa fa in asabatil imara Sa'dan fa huwa dzak. Kalau memang terpilih Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka itulah menjadi khalifah. Kalau tidak, falyasta'in bihi ayyukum ma umir. Kalau tidak, silakan kalian pilih siapa yang kalian pilih dari 6 orang tadi. Qala usi. Setelah itu beliau mewasiatkan lagi, wasiat yang kedua. Usil khalifah min ba'di bil muhajirin. Aku wasiatkan kepada khalifah setelahku untuk memperhatikan muhajirin. Ini wasiat dari beliau untuk khalifah setelahnya. Siapapun yang terpilih dari khalifah setelahku, maka aku wasiatkan kepadanya untuk memperhatikan muhajirin al-awwalin. Dan hendaklah memperhatikan kedudukan mereka, hak mereka, dan memelihara kehormatan mereka. Wa usihim bil ansar. Dan aku wasiatkan pula kepadanya, kepada khalifah ini, untuk memperhatikan Ansar dengan kebaikan, karena merekalah alladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Merekalah yang telah memberikan tempat